setelah udah kasih keterangan, baru send. Nih. Enter deh. Gampang kan? Udah bisa? Udah, Mas. Ya udah. Kenapa ya? Setiap kali berdekatan sama Aisyah, jantung gue berdebar. Seperti nggak bisa dikendaliin. Aduh, enggak. Gue nggak boleh bersikap seperti ini. Nanti yang ada Aisyah malah canggung. Gimana? Ada yang susah? Enggak, bisa, Mas. Kalau misal ada yang bingung, tanyain aja. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu sih? Tadi nemuin Mas Dimas ya? Ngomongin apa? Ya, gue tegur aja dia. But at the end gue nyesel. Ya karena nggak ada gunanya. Orangnya bebel. Yang ada dia balik marah, terus gue diusir. Iya sih. Mas Dimas sekarang udah berubah. Semakin aku coba ngertiin jalan pikirannya dia, semakin aku nggak ngerti. Aisyah, kalau masalah kekeh, itu kayaknya bawaan dari orok sih Dimas. Jadi dia itu tipikal manusia yang ketika dia pengen dapat sesuatu, maka dia harus dapetin. Jadi bukannya gue tuh mau nakutin lo atau gimana, tapi gue rasa Dimas itu nggak akan berhenti sampai di sini. Tapi lo nggak usah khawatir, lo itu nggak sendirian karena lo punya gue. Lo juga punya Bu Yanti, Pak Juki, sama Mas Akbar. Jadi lo tuh nggak sendirian Aisyah. Mana nih, Mah? Tahu nih. Mana ya? Kok nggak kelihatan orangnya ya? Jangan-jangan dia bohongin kita lagi. Pasti orang nelfon nih. Ya, halo. Halo? Kalian sudah bawa uangnya kan? Udah, terus ini mau gimana ya? Letakkan di tong sampah berwarna kuning. Lalu cepat segera pergi dari sana. Terus untuk jaminan kami apa? Kalau kamu tidak akan memeras kami selanjutnya setelah kami memberikan uang ke kamu? Kamu tenang aja. Saya tidak akan melakukan itu. Percaya sama saya. Gak ada pilihan, Ma. Udah, ikutin aja. Separuh aja kali ya kasih uang. Ih, jangan. Nanti kalau dia sewa preman atau apa gitu buat ngeliatin kita, terus kita nggak ngikutin sesuai perintah, kita bisa
gawat dong, Ma. Oke. Oke, saya akan lakukan perintah Anda. Cepat, laksanakan. Sayang, Bi, buat belanja, Bi. Skincare Mama kan habis. Ya, ntar cari lagi deh, Mama kan Lumayan, pintar. Bi. Ayo, Ma. Setengah aja udah. Jangan, Ma. Ayo. Mau. Ayo, Ma. Ayo. Oke, dia udah pergi. Bau banget. Nyesel juga naruh di sini. Lumayan, 200 juta. Yes, sekarang berarti aku tinggal satu urusan lagi. Menemukan di mana disembunyikannya bayi Aisyah dan Dimas. Bodoh, nggak usah ditutup. Alhamdulillah, Ibu bersyukur sekali, Pak. Karena setelah sekian lama kita bisa hidup bahagia. Anak-anak juga bisa tidur dengan perut kenyang. Semua berkat bayi ini. Bayi ini benar-benar membawa keberuntungan buat kita ya, Pak. Alhamdulillah ya, Bu. Anak-anak, ayo makan sini. Kakak duduk situ. Sini. Aduh, lahap banget minumnya sayang. Laper dia kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nggak apa-apa, aku aja buka ya. Ya makasih Mas. Pak, ini ada surat untuk Bu Aisyah dari pengadilan. Oh, kasih ya. Ya, kalau begitu saya permisi, Pak. Ya. Aisyah. Siapa Mas? Ada surat ini lihat dari pengadilan. Astagfirullahaladzim. Gila, Dimas menuntut kamu. Dan hak asuh anak juga. Ya Allah, Dimas. Keterlaluan dia. Mas Dimas bener-bener gila. Enggak. Aku nggak akan biarin Mas Dimas ngelakuin ini semua. Iya, Bu. Pisahnya nggak ketinggalan kok. Iya, nanti Bapak kasihkan ke Pak Dimas sebagai rasa terima kasih kita. Bapak kerja dulu ya, Bu. Maaf, Bu. Apa maaf? Ngapain kamu masuk-masuk ke dalam rumah? Kerjaan kamu kan di luar ngurusin taman. Gak usah masuk ke dalam ya. Keluar sana, bikin kotor lantai saya aja. Maaf, Bu. Saya cuma mau ngantar pisang ini. Hasil panen dari kebun buat Pak Dimas dan keluarga. Sebagai rasa terima kasih saya. Karena Pak Dimas sudah sangat baik dengan keluarga saya, Bu. Ya udah nanti, biar sama Titin aja. Titin! Titin! Titin sini cepetan! Iyanya?
Nih dia katanya mau ngasih pisang. Hasil dari kebunnya. Kamu bawa ambil, terus bawa ke dalam dapur. Wah, Nyonya, ini teh pasti pisangnya enak bangetnya. Soalnya matangnya teh dari pohon langsung. Atur nuhun ya Pak, sini Titin bawa. Iya Mbak. Terus ngapain masih berdiri di sini? Iya Bu, permisi. Kerjaannya di luar ngurusin taman malah masuk-masuk lagi. Titin, dengerin omongan saya. Kamu lihat kan barusan? Hah? Lihat kan? Belum apa-apa dia udah berani masuk-masuk ke dalam rumah ini. Jadi lain kali kalau sampai dia berani masuk lagi, kamu tegur dia. Nanti ada kebablasan lagi. Paham? Iya Nyonya. Tapi Nya, Apa? Bapak itu teh bukan orang jahat atunya. Dia teh justru baiknya, baik banget. Dia teh punya istri sama 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Tapi dia teh masih maunya merawat bayi yang ditelantarkan. Kata bapak itu juga, dia teh ketemu sama Pak Dimas gara-garanya teh Pak Dimas ngasih uang buat beli susu bayi yang ditelantarkan itunya. Gitu atuh ceritanya Nya. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ceritanya kurang panjang. Jelas. Tadi saya suruh kamu apa? Jangan ramah-ramah sama laki-laki itu ya. Dia tuh orang baru kerja di sini. Ngerti? Yang ada nanti dia ngelunjak kebablasan. Kasih hati dan jantung. Malah cerita panjang lebar tentang dia yang gak penting itu. Awas kamu ya. Kalau ramah-ramah lagi sama dia. Ya Allah, kenapa atuh Nyonya Lydia teh dikit-dikit marah, dikit-dikit marah? Padahal nggak ada yang salah, atuh saya cerita. Aisyah, Akbar bilang ada surat panggilan dari pengadilan soal perebutan hak asuh anak. Iya Mas, ini surat panggilannya. Mas Dimas, untuk hak asuhnya Fadil. Keterlaluan Dimas. Bisa-bisanya dia melakukan hal ini. Aku takut banget Mas. Aku takut kalau misalnya Mas Dimas berhasil ngerebut Fadil. Mas Dimas punya uang, Mas Dimas punya kekuasaan, dia bisa sewa pengacara yang bagus, sedangkan aku nggak punya apa-apa, Mas. Aisyah tenang. Tadi waktu di jalan gue udah mikirin kok. Punya relasi, dia pengacara yang bagus. Ya lo tenang aja. Kita telepon dia sekarang untuk janjian, oke? Gimana? Iya, dia bisa kok. Dia pasti akan bantuin lo. Bismillah ya Allah. Yaudah, kita berangkat sekarang ya. Kalian jangan khawatir. Setelah mendengar cerita kalian, saya yakin Aisyah bisa memenangkan kasus ini. Karena anak kamu masih bayi, Aisyah. Jadi kemungkinan besar hak asuh anak jatuh ke tangan kamu. Karena dia masih butuh ASI ibunya. Benar tuh Pak. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Pak Setia, apa kita bisa bicara berdua setelah ini? Bu Aisyah, saya permisi ke toilet dulu ya. Lo gak usah khawatir ya. Gue ke toilet bentar ya.
Kenapa kita nggak bicara depan Aisyah? Karena dari cerita yang saya dengar, sepertinya Dimas, suaminya Aisyah, sudah benar-benar bertekad bulat ingin merebut anaknya dari Aisyah. Jadi menurut saya, besok Pak Setia tidak usah datang ke pengadilan. Pak, itu nggak mungkin. Aisyah akan stres melihat Dimas. Jadi saya harus mendampingi Aisyah. Karena kedekatan kamu dengan Aisyah bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk melancarkan serangan yang kurang benar tentang kalian. Apalagi tadi kalian cerita, Dimas sempat menuduh Aisyah selingkuh dengan kamu. Itu bisa melemahkan posisi Aisyah. Jadi Pak Setia, kalau memang besok mau datang, sebaiknya tidak usah masuk ke ruang pengadilan. Cukup tunggu di luar saja ya Pak. Mama akan usahain kamu, sayang. Mama akan berjuang terus demi kamu. Pokoknya Mama janji sama kamu, kalau kita akan terus bersama-sama ya, kita nggak akan pisah. Aisyah, kamu yang sabar ya. Aisyah, aku yakin kamu pasti menang. Dan Fadil akan terus bersama kamu. Kami akan selalu terus menjaga kamu, Aisyah. Allah itu maha adil. Allah pasti mendengar doa dan perjuangan kamu, Nak. Iya benar. Lagi pula, tempat terbaik seorang bayi itu ada di samping ibunya. Ya, jadi kamu gak usah khawatir. Ibu dan Bapak akan selalu mendoakan kamu dari rumah. Aisyah, ingat, lo nggak boleh terlihat lemah depan Dimas, ya. Gue yakin kita menang kok. Iya. Bu. Yuk. Titip Fadil. Jadi yuk. Hati-hati ya. Ya, Bu. Ayo, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya. Aisyah. Aku pastikan hari ini aku akan mendapatkan hak asuh anak aku. Jadi kamu percuma bawa dua laki-laki ini untuk dampingin kamu. Jangan emosi, ya. Percuma lo bicara sama dia di sini. Aisyah, lo sama Akbar masuk duluan. Akbar. Lu kenapa nggak ikutan masuk? Iya, gue nunggu instruksi dari lawyer. Aisyah. Akbar.
Lu kenapa nggak ikutan masuk? Iya, gue nunggu instruksi dari lawyer. Aisyah, yuk. Kamu kenapa nggak ikut masuk? Takut ya? Skandal kalian terbongkar. Kamu dengerin saya ya, Setia. Mau kamu ada di dalam atau di luar ruangan, saya pastikan hari ini kebusukan kalian terbongkar. Kesian gue sebenarnya. Pak Setia? Pak Nafi, saya titip Aisyah. Tolong Pak Nafi bantu dia semaksimal mungkin. Saya pasti akan lakukan yang terbaik, Pak. Harus, Pak. Ya. Saya mohon. Pasti, Pak. Permisi, Pak. Saudara Dimas, silakan ungkapkan kesaksian Anda. Bapak Dimas, silakan Anda ceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Aisyah, yang statusnya sampai hari ini masih menjadi istri Anda. Terima kasih Bapak pengacara. Bapak-bapak hakim yang saya hormati, benar adanya, sampai saat ini Aisyah masih berstatus istri saya. Dia berasal dari desa, sedangkan saya adalah seorang pengusaha yang telah beristri. Waktu itu saya menikahi Aisyah karena saya melihat dia adalah wanita yang lugu dan polos. Tapi ternyata dia memanipulasi saya, Bapak Hakim. Bohong, Pak Hakim. Saya nggak pernah sedikit pun memanipulasi Mas Dimas. Ibu Aisyah, tolong duduk. Nanti akan ada waktu Ibu untuk bicara. Silakan lanjutkan Pak Dimas. Terima kasih Bapak Hakim. Seiring dengan waktu, saya sangat mencintai Aisyah dengan sepenuh hati saya, Bapak Hakim. Karena dari awal saya melihat dia adalah wanita yang baik. Sampai pada akhirnya, dia mengandung anak saya. Tapi, ternyata saya baru tahu kalau Aisyah tidak benar-benar mencintai saya dengan tulus, Bapak Hakim. Dia malah selingkuh dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah saudara tiri saya sendiri, Bapak. Dan di saat ketahuan dengan saya, Aisyah malah pergi meninggalkan rumah, membawa anak saya, bahkan tinggal satu atap dengan selingkuhannya, Bapak Hakim. Nah, Pak Hakim, saya sama sekali tidak seperti itu.
tolong Anda duduk. Jahat kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu fitnah aku di depan orang banyak. Bapak Hakim yang saya hormati, maka dari itu saya meminta kebijakannya agar hak asuh anak kami diserahkan kepada saya. Karena saya yakin Aisyah bukan ibu yang baik buat anak saya. Dia sering meninggalkan anak saya di rumah. Bahkan anak saya pernah hilang. Karena apa, Bapak Hakim? Karena istri saya, Aisyah, terlalu sibuk dengan selingkuhannya. Kurang ajar si Dimas. Bisa-bisanya dia fitnah Aisyah seperti itu. Gua harus kasih tahu Setia sekarang. Setia. Akbar. Lo kenapa keluar? Lo ngapain di sini, ha? Lo tahu nggak Aisyah itu di dalam dibully? Dimas benar-benar keterlaluan. Dia fitnah Aisyah. Dia bilang ke orang-orang, Aisyah itu godain dia sebelum nikah. Dan setelah nikah, dia godain lu. Gue nggak terima. Kurang ajar tuh orang. Gue minta lu sekarang masuk ke dalam. Lu temenin Aisyah. Akbar bener. Gue gak bisa membiarkan Aisyah sendirian. Oke. Wajah wanita ini memang lugu, Bapak Hakim. Tapi dia telah menipu saya. Dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Jadi sekali lagi saya minta tolong Bapak Hakim. Saya minta tolong hak asuh anak kami diserahkan kepada saya. Dimas. Berhenti ya lu fitnah Aisyah terus-terusan. Anda jangan ganggu persidangan. Silakan duduk. Iya, maaf Pak Hakim. Kebetulan yang saya bicarakan tadi sudah hadir Bapak Hakim. Ini dia. Selingkuhan istri saya, Aisyah. Sekarang
dia sudah berada di sini. Ini bukti bahwa perselingkuhan mereka tidak bisa disangkakan. Dan ini juga sebagai bukti Bapak Hakim bahwa Aisyah, istri saya, adalah ibu yang tidak bermoral. Maaf. Jadi tidak pantas untuk merawat anak saya, Bapak Hakim. Maaf Pak Hakim, maaf. Apa saya mempunyai hak untuk bicara? Silakan. Terima kasih Pak Hakim. Hal pertama yang ingin saya luruskan, memang saya tidak tahu pasti mengapa Aisyah bisa menikah dengan Dimas yang jelas-jelas sudah mempunyai istri, Pak Hakim. Tapi yang saya tahu, yang saya dengar, pernikahan itu terjadi karena adanya balas budi. Itu benar Pak Hakim. Maaf, keberatan Yang Mulia. Keberatan Anda ditolak. Ibu Aisyah, silakan lanjutkan. Silakan maju ke depan. Awal pertemuan saya sama Mas Dimas, waktu Mas Dimas kecelakaan mobil di kampung saya. Dan saya yang menolongnya. Ada apa dengan saya, Bu? Waktu itu kamu kecelakaan, Nak. Mobil kamu masuk jurang dan meledak. Astagfirullahaladzim. Ibu! Bu! Bu! Bu tolongin, Bu tolongin. Alhamdulillah kamu selamat. Anak saya yang nolong kamu. Tapi warga setempat salah paham. Akhirnya kita berdua dipaksa untuk harus menikah. Kamu Aisyah kan? Anak Ibu Dina? Nggak sangka saya. Muka baik, tapi kelakuan seperti ini. Bikin malu. Malu-malu aja. Kamu ini kami, Pak. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Lepasin saya. Tolong, dengarkan penjelasan saya dulu. Dia bukan perempuan yang Bapak Ibu tuduhkan. Karena dia tunangan saya. Dan saya akan menikahi tunangan saya. Saya sengaja kesini untuk menjemput calon istri saya. Saat itu, saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata Mas Dimas sudah memiliki istri. Pak Hakim, maaf. Apa yang dibilang sama Aisyah itu benar.
Jadi Aisyah tidak pernah memanipulasi Dimas sama sekali. Malah setelah menikah dengan Dimas, Aisyah mengalami penderitaan waktu di rumah Dimas. Baik itu bulian, hinaan, makian. Itu tidak terjadi berkali-kali, Pak Hakim. Tapi hampir setiap saat Aisyah mengalami penderitaan. Bahkan saat Aisyah mengandung, Dimas sama sekali tidak percaya bahwa itu adalah anaknya. Yang terjadi, Dimas cemburu buta sama saya, marah, emosi sampai mengusir Aisyah dari rumah. Aisyah mengalami banyak penderitaan, Pak Hakim, sejak diusir sama Dimas. Tapi alhamdulillah, saat Aisyah mengalami penderitaan, tanpa Dimas tahu bagaimana perjuangan Aisyah melahirkannya. Bayi yang tidak diakui sama Dimas dan dibuang oleh Dimas, Pak Hakim, itu adalah bayi yang dikandung Aisyah selama 9 bulan. Dengan semua penderitaannya. Dan setelah mengetahui fakta bahwa itu adalah anaknya, sekarang Dimas berusaha untuk merebut bayinya. Apakah menurut Yang Mulia itu adil? Apakah menurut Pak Hakim itu adil? Gak cuma itu, Pak Hakim. Dalam usaha merebut bayinya Aisyah, Dimas melakukan banyak hal yang melanggar hukum. Mengancam, melakukan perbuatan anarkis, merusak, sampai semua karyawan saya terluka. Dan bahkan Dimas menyakiti orang-orang yang ada sekeliling Aisyah. Pak Juki, Bu Yanti, Akbar. Maaf Pak Hakim, saya bicara bukan omong kosong. Tapi saya mempunyai bukti yang banyak. Yang mana saya bisa serahkan terhadap pengacara saya. Termasuk tuduhan Dimas yang menyebutkan bahwa saya selingkuh sama Aisyah. Saya bisa buktikan kalau itu semua salah. Karena yang ingin saya lakukan terhadap Aisyah itu hanyalah menolong. Tidak lebih dari itu. Terima kasih, Pak Hakim. Apa semua itu benar, Pak Dimas? Anda sempat melakukan kekerasan, bahkan bikin orang-orang jadi terluka. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.